Selamat berjumpa kembali para sahabat Insani. Saya Pastor Firus menjumpai Anda semua di hari ini, hari yang penuh sukacita, di mana kita ditampilkan kisah bagaimana murid-murid menerima Yesus yang bangkit, dan Yesus menampakkan diri kepada mereka dan membawa sukacita, membawa pembaharuan dalam diri mereka. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk kita yang merayakan Paskah ini. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas rahmat kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kami. Membantu kami untuk memiliki hidup baru, semangat kebangkitan yang membawa perubahan dalam diri kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam laut. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghala jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat ada api arang dan di atasnya ada ikan serta roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu ikannya jala tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, para sahabat Insani, apa yang Anda alami selama masa Paskah, setelah merayakan Paskah, setelah merayakan kemuliaan Tuhan yang bangkit? Apa yang Anda rasakan? Seperti biasa-biasa saja, tahun lalu Anda merayakan Paskah, tahun ini Anda merayakan Paskah, tahun depan Anda merayakan Paskah, dan seterusnya. Selagi Anda sehat, selagi Anda bersukacita, selagi Anda merindukan Tuhan, Anda merayakan perayaan Paskah. Tetapi pertanyaan sekali lagi, apa yang Anda alami? Pengalaman apa yang Anda miliki? Sukacita apa yang Anda rasakan? Kebahagiaan rohani apa yang Anda miliki? Ini pertanyaan yang sangat krusial, sangat utama, sangat mendasar bagi kita yang merayakan perayaan Paskah. Jika Paskah lewat begitu saja, jika Paskah hanya sebagai seremonial biasa, jika Paskah hanya lewat sepintas saja, Anda sangat rugi merayakan Paskah. Paskah menjadi peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia ketika dia memaknainya secara pribadi,
ketika dia menemukan makna rohani secara pribadi, ketika dia menemukan sukacita pribadi, sukacita rohani yang dialami selama perayaan Paskah. Pertanyaan sekali lagi, koreksi diri, masuklah lebih dalam apa yang Anda alami, apa yang kita rasakan, pengalaman rohani apa yang kita timbang ketika kita merayakan Paskah. Pada Injil hari ini, Petrus dan murid-murid yang lain mengalami sungguh-sungguh peristiwa Paskah itu membawa perubahan dalam dirinya. Ada sebuah pengalaman yang sangat menarik, pengalaman unik, pengalaman sukacita. Ketika dikatakan mereka kembali kepada rutinitas menjadi penjala ikan, nelayan, Tuhan tetap menampakkan diri kepada mereka. Dan ketika Tuhan Yesus yang bangkit menampakkan diri, kembali mereka mengalami sebuah perubahan, sebuah sukacita, sebuah kebahagiaan. Terbuka pikiran, terbuka hati bahwa Tuhan yang bangkit itu menemui mereka dan mereka merasakan sukacita itu. Ketika sebelum peristiwa salib, peristiwa kematian Yesus, mereka merasakan kuasa Tuhan Yesus. Dan ketika Yesus mengalami kebangkitan, mereka juga merasakan kasih karunia, rahmat, kuasa Yesus. Ketika mereka tidak mendapatkan ikan, Yesus berkata, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Dan kemudian mereka menyaksikan kembali kuasa Yesus itu. Sebelum peristiwa kebangkitan mereka melihat kuasa Yesus. Setelah peristiwa kebangkitan mereka kembali merasakan dan melihat kuasa Yesus. Dan itulah yang menguatkan mereka. Dan mereka begitu bergembira dan antusias. Sehingga Petrus pun dikatakan, ia terjun ke laut karena sukacitanya yang luar biasa. Ingin melihat kembali, merasakan kehadiran Yesus. Para sahabat insani, dalam keseharian kita, dalam rutinitas kita, ketika kita kembali kepada rutinitas kita sehari-hari, mampukah kita kembali melihat Yesus pun yang bangkit itu menemui kita? Atau dalam rutinitas itu kita hanya terbuai, tenggelam dalam rutinitas dan kita tidak mampu melihat Yesus menampakkan kuasanya pun, menampakkan kehadirannya pun dalam keseharian kita, rutinitas kita. Murid-murid mengalami sebuah perubahan dalam Paskah. Anda pun diajak mengalami perubahan di masa Paskah ini. Kebangkitan apa yang Anda alami? Perubahan apa yang Anda jalani? Sukacita apa yang Anda miliki? Hidupilah itu. Itulah cara Tuhan Yesus menampakkan diri juga kepada Anda. Jika dalam Injil ini Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dalam rutinitas sebagai nelayan, percayalah Tuhan Yesus yang bangkit juga menampakkan kemuliaannya dalam hari-hari Anda. Kehadiran orang-orang yang membantu Anda. Begitu banyak hal-hal yang Anda alami. Ada peningkatan kualitas hidup Anda. Ada peningkatan kualitas pekerjaan Anda. Ada peningkatan karir dalam hidup Anda. Begitu banyak orang yang menolong Anda dalam hidup ini. Dalam sehari-hari Anda menemui begitu banyak orang baik. Itulah cara Tuhan menampakkan kemuliaannya, kuasanya. Itulah Tuhan yang bangkit. Terus menyertai Anda. Sebelum Paskah Anda diberkati, sesudah Paskah ini pun Anda terus terberkati. Tuhan memberkati Anda selalu. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Saya Pastor Marcel Lorotandung mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Pius Octavianus. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.